Oke, assalamualaikum dan sana orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Tentunya di channel yang sama, D9 TV. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Tapi sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang, kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Oke, dan sana pemirsa Otaki Barsa sudah kita lihat foto yang sangat cantik sekali dengan seragamnya. Kita kenalkan dulu bintang tamu kita, sahabat saya sendiri, Lydia Oktoberia. Halo. Halo juga, saya panggil Iit aja ya. Oke bang. Lydia atau Iit nih? Iit boleh. Sepakat gampang. aja kita Iit ya. Iya. Iit, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Iit berprofesi sebagai pramugari ya. Sepertinya masih. Sepertinya masih. Cuman di masa pandemi ini sekarang sedang non-job ya. Iya, lagi dirumahkan. Lagi dirumahkan ya. Home. Dan sekarang meracik kopi ya. Iya, dari peminum kopi, penikmat kopi. Penikmat kopi ya. Lalu jadi pencinta kopi. Ada tabungan, ya bikin kedai kopi. Bikin kedai kopi ya. Roasting kopi juga ya. Kebetulan kalau untuk roastingan sih masih pesan. Masih pesan Nah, ya. Oke, kita meracik kopi. Nah, ini kenapa ini? Udah berapa lama ini menjadi pramugari? Profilnya dulu ya kita bahas ya. Oke. Ini panggilnya Dunsana ya? Enggak, siapa aja lah. Oke lah. Pemirsa, oke. Bebas. Okay. Bebas. Jadi buat untuk pramugarinya sendiri sih mulainya 2013. 2013. Ya, 2013 awal. Yang kebetulan itu sahabat aku sendiri tuh baru mulai, kebetulan dia duluan wisudanya. Jadi dia udah mulai terbang sebelum aku. Nah, kebetulan dia terbang 1 tahun, ada bukaan lagi, ada interview. Dia info setelah wisuda, coba alhamdulillah rezekinya di situ. Langsung ya dulu. Ya. Kuliah di mana, Di UNP, Universitas Negeri Padang ya. Oke, berarti dari tahun 13 awal. 13 awal ya. Ini di luar atau di dalam ini? Di luar, ambigu ya, di luar apa di dalam? Ya ini maksudnya. Aduh. Di luar negeri. Ya, mohon maaf. Iya. Nasional apa internasional? Saya kalau dipancing kayak gitu semangat. Ya nggak apa-apa biar ngantuknya hilang kan. Ngantuknya hilang. Oh ya? Jadi maksudnya domestik apa terbangnya di internasional. Kebetulan rezekinya tuh dari awal terbang dapatnya di internasional. Charter dari Saudi Arabian Flight. Saudi Arabian Airlines ya. Dia charter flightnya. Airlines pertama banget dulu itu di Orientai di Thailand. Oh, di Thailand. Ya. Saudi Arabian Flag ya, bukan Saudi Arabian Airlines. Airlines ya, bukan Saudi Arabian Oil ya. Aduh, kemana lagi ini ya? Oke. Masih ada sih stoknya kalau. Aduh, ini kalau sahabat sendiri jadi bintang tamu kayak gini nih. Ini nggak dicekal kan habis ini? Enggak, kita bebas. Dan saya yang paling pemberani, paling baga nih. Oke, berarti dari awal 2015 ya? 13 ya, udah lupa lagi ini. Awal dari 2013 menjadi seorang pramugari ya. Oke, ini lebih banyak di luar ya, sebenarnya memang di luar ya? Iya, lebih banyak di luar sih. Oke. Tahun berapa? Kembali lagi ke Payakumbuh ini kan banyak di luar ini kegiatannya. Ya, tadinya waktu masih aktif terbang itu pulangnya paling 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya? Iya, dan baru-baru ini 1 tahun sekali karena visanya 1 tahun. Oke. Nah, sejak Maret 2020 ya COVID itu memang sudah diterbangkan ke Indonesia. Diterbangkan ya? Diterbangkan, dipulangkan ke Indonesia gitu. Karena memang harus, ya ibaratnya rescue lah untuk kita aman dan semua penerbangan terhenti. Ya dari situlah mulai stay di Kampung halaman. Kampung halaman. Berarti asli Kota Payakumbuh ya? Kebetulan orang tua sih Bukit Tinggi bang, cuman lahir dan besar di sini. Oke. Ini yang menarik ini ya, diterbangkan ke Indonesia ya. Biasanya kita melayani penumpang. Kita yang diterbangkan. Kita yang terbangkan ya. Berarti yang diterbangkan waktu itu enggak sebagai penumpang ya, bukan sebagai pramugari kan?
Ya, sebagai penumpang. Biasanya juga kalau pulang ke Indonesia itu entah itu liburan, entah itu visanya habis, harus pulang untuk urus visa, itu juga kita sebagai penumpang. Cuman yang ini kan schedule-nya, jadwalnya itu kita nggak pernah duga sebelumnya bahwa kita memang harus dipulangkan pada saat itu gitu. Oke. Pulang ke Payakumbuh tahun 2020 ya? Pertengahan Maret lah. Nah, ini sekarang menariknya, kenapa ini lebih memilih berkedai kopi, punya kafe, meracik kopi ini di luar ini sekali ya sebenarnya ya. Kenapa ini memilih itu? It kan juga seorang, tunggu bentar ya. It juga seorang penyair, suka bikin puisi, penulis buku juga, pemain film juga. Amin. Waduh, kenapa ini ke kopi? Sebenarnya kalau dibilang memilih sih mungkin memilih di saat tidak ada pilihan lagi gitu bang. Waduh, bahasanya keren sekali. Jadi udah tinggal itu doang ya udah gitu. Jadi lebih kepada apa ya yang dilakukan pada saat itu tuh bertahan sih. Bertahan, mencari cara untuk bertahan gitu. Dan membangun kedainya juga nggak enak juga gitu. Maksudnya banyak bantuan teman-teman juga gitu. Ya gimana ya? Biasanya kerja nih kayak gini, terbang ada di zona nyaman gitu, dengan gaji yang pasti segala macam. Makin hari dilihat keadaan bukan kita aja, bahkan dunia gitu semakin tidak baik-baik saja gitu. Kalau misalnya masih berharap di satu titik, kayaknya bakal rugi sendiri gitu. Ya setidaknya ada cara untuk bertahan sampai mungkin memang kalau rezekinya balik terbang lagi ya udah gitu. Lebih kepada peluang untuk bertahan hidup dan ada penghasilan sehari-hari aja sih bang. Rezekinya ya waktu itu dibukain jalannya di kedai kopi. Di kedai kopi ya. Masih sendiri tapi mau ya seperti itu ya. Lalu benar-benar ini memilih kopi karena It juga penikmat kopi kan sebenarnya ya. Nah ini juga kopi yang It bawa ya sebenarnya ya. Makasih dicoba bang, dicoba. Kita bukan iklan ya. Bohong. Kita santai saja. It dari luar negeri pindah ke Payakumbuh, ke kampung halaman ya. Kampung halaman ini tanah kembali kelahiran, lagi sih lebih tepatnya ya. Kembali lagi ke tanah kelahiran ya. Ini gimana rasanya? Ini kita sudah biasa di kota-kota besar. Lalu sampai di Payakumbuh. Kalau ngomongnya biasa di kota besar atau biasa di luar negeri lalu pulang lagi, itu nanti dikira shock culture ya. Laga lu gitu dia. Gak apa-apa, kita harus sombong. Kalau nggak sombong kita diinjak-injak. Oke, baik. Jadi lebih kepada apa ya? Atmosfernya pasti beda. Karena dulu yang Iit habiskan di Payakumbuh itu tuh masa-masa remaja ya. Waktu Apple sama BlackBerry itu masih buah-buahan gitu. Belum gadget. Iya, jadi kayak ingat nggak sih ada handphone gitu, keypadnya cuman 3, terus kita bisa begini dari laci tanpa ketahuan guru gitu. Tanpa ketahuan guru ya, kita hafal ya, huruf-huruf di keypad itu hafal ya. Iya, dari menghabiskan waktu di Payakumbuh dari zaman gitu, terus kuliah, walaupun kuliah di Padang sih memang karena part time, bayar kuliahnya sendiri. Jadi sambil kerja sambil kuliah memang jarang juga ke Payakumbuh, cuman mungkin karena masih Sumatera Barat ya atmosfernya nggak jauh beda. Nah wisuda langsunglah keluar gitu dan 2013 sampai 2020 ya 7 udah mau masuk tahun ke-8 ya. Jadi 8 tahun bukan waktu yang singkat ya bang. Bukan, pas pulang ke Payakumbuh ya beda gitu, ada yang beda sih gitu, beda. Jadinya ya ada enak ada susahnya juga sih gitu. Enaknya ya bisa makan enak di kampung, deket sama orang tua gitu. Yang nggak enaknya ternyata Iit pulang sebagai Iit yang dulunya menikmati Payakumbuh dan sekarang pulang masih dengan Iit yang itu, ternyata atmosfer yang dihadapi sudah jauh berbeda gitu. Jauh ya. Sangat jauh berbeda. Mungkin situasi sekarang itu ya didukung juga dengan situasi, itu pengaruh situasi. Anggap saja lah itu ya, walaupun itu alasan klasik ya. Soalnya karakter orang ini kan gampang sekali berubah ya, apalagi melihat keadaan ya. It. Iya bang. Sudah sangat lama ya menjadi pramugari. Iya. Ini pasti ya menguasai bahasa, setidaknya bahasa Inggris ya. Iya, insya Allah. Harus itu ya. Iya harus Inggris harus. It.
Sebelum kita berbicara tentang kopi dan pramugari ya, saya pernah dengar ini waktu pertama sekali ikut ujian kuliah ya. Oh ya, ujian masuk kuliah ya. Ujian masuk kuliah ya di Padang. Sementara waktu itu keadaan di rumah memang tidak mendukung ya. Oh iya. Ini mendukung bukan dari ekonomi ya sebenarnya ya, tapi karena keadaan papa ya. Iya. Ini nggak sedih ya nanti ngomongnya ya? Ya kalau dibilang sedih sih masih ada sedihnya. Sedihnya aja ya. Sebenarnya sih merelakan itu atau ikhlas itu bisa sampai kapan sih nggak bisa diukur ya bang ya. Nggak bisa diukur pasti. Cuman mengetahui ya udah mungkin itu yang terbaik buat papa ya udah gitu. Jadi memang sih waktu itu ceritanya mungkin itu udah cerita dikit sama abang ya. Iya. Pas ujian masuk kuliah waktu itu pas banget harinya itu sehari sebelumnya papa tuh drop masuk ICU. Udah pasang alat semuanya. Udah koma sih, udah nggak sadar. Cuman masih respon di saat ngaji, diajak ngobrol itu papanya masih ada keluarin air mata. Iya, gitu. berarti ada interaksi ya. Tadinya pikir itu cuman di sinetron gitu kan atau di mana. Ternyata pas mengalami langsung, oh ya berarti papa masih respon, cuman dia nggak bisa ngomong gitu. Terus berencana di hari yang sama itu malam deh ke Padangnya buat ujian gitu. Nah di saat malam sopirnya udah dikontak, habis asar papa udah nggak ada gitu. Papa meninggal. Jadi itu galau. Ya itu bisa dibilang waktu terakhir yang akan dihabiskan dengan papa lah gitu ibaratnya. Sementara pagi kita harus ke Padang ya. Betul. Besoknya itu harus ujian. Pagi ya itu keluarga besar berembuk lah, itu juga almarhum opa masih ada. Jadi dipanggil lah kalau misalnya Iit sekarang tuh ngikutin sedihnya gitu, nyerah, ya setahun ke depan Iit mau ngapain gitu. Opa juga nggak bisa apa-apa, Iit masa nggak kerja nggak kuliah gitu. Sementara papa udah jelas nih di rumah kita rame gitu. Tapi kalau Iit berangkat sekarang, papa juga pasti seneng gitu kalau misalnya Iit lulus terus bisa kuliah. Akhirnya dengan berat hati ya besoknya habis sholat subuh itu jenazah papa masih di rumah. Terbujur ya? Iya terbujur di rumah itu harus berangkat ujiannya di Padang jam 9. Habis subuh itu berangkat tuh masih baju hitam, mata sembab semua. Ya pahamlah kondisi waktu itu ya. Singkat cerita alhamdulillah ujiannya lancar. Pengawasnya juga pengertian, diomongin dulu sebelumnya. Dan nggak tahu apa ya kita maksudnya Allah tuh pasti nolong aja ya dengan jalannya gitu. Nggak tahu apa yang menggerakkan gitu. Ujian yang harusnya 90 menit, alhamdulillah waktu itu 20 menit selesai. 20 menit ya? Terus dari lantai 5 lift rusak, lari ke bawah. Terus balik lagi ke Payakumbuh ya ceritanya ya? Balik lagi ke Payakumbuh. Alhamdulillah kekejar sih pas sholat zuhur kekejar. Jadi yang nggak sempet tuh ikut mandiin jenazah papa gitu. Ikut mandiin nggak sempat? Nggak sempet sholat. Jadi dari yang Padang ke Payakumbuh jam berapa itu? Pas kalau nggak salah sih waktu itu di batas kotanya kalau nggak salah ngelihat jam tuh jam 11 kurang lah bang, jam 11 kurang 10 apa ya. Jadi nyampe masjid itu udah 12:30 apa 12:25. Jadi satu jam 25 menit lah kalau nggak salah ya. Dari Padang ke Payakumbuh? Iya juga bingung sih bang. Kalau diomongin lagi mungkin bohong gitu kan. Ya? Tapi ya waktu itu yang kejadian gitu. Kayak itu telat sholat zuhur tuh 2 rakaat gitu. Jadi orang udah mulai sholat zuhur, Iit datang. Ini Padang ke Payakumbuh jauh loh, 130 km kalau tidak salah. Nah itu dia masalahnya. 3 jam perjalanan itu paling cepat ya. Itu iya dan alhamdulillah ya 1,5 jam loh waktu itu. Mantap. Kita nggak tahu ya, kalau Allah berkuasa. Nah itu dia. Mengizinkan ya. Tuh emang merinding sekali. Nah dari sana awalnya langsung diterima ya kuliah waktu itu ya? Alhamdulillah langsung diterima. Ditempatin di kelas yang ini juga, yang unggulan juga. Unggulan juga ya? Ya waktu itu bingung kan karena keadaan seperti itu dan gue ini ngerjain soalnya 20 menit gitu. Jadi waktu pengumuman kelulusan nyari namanya itu dari bawah. Dari bawah udah hopeless, kok nama gue nggak ada. Oh ya udahlah gitu. Ternyata alhamdulillah namanya di kertas pertama. Udah. Jadi kuliah udah, makanya dari situ kayak kalau mau harus kuliah bener nih gitu. Kalau mau males-malesan, buang-buang waktu atau aneh-aneh atau ya hura-hura di Padang,
ingat nih waktu mau ujian kemarin, nih papa ditinggalin lagi Gimana kondisi keadaan kayak waktu gini. itu ya? Makanya Oke. disitulah terinspirasi mau part time job, mau kerja kerja sambil kuliah, biayain kuliahnya sendiri. Alhamdulillah juga dapat beberapa beasiswa waktu itu. Waduh, keren sekali ya. Dari sanalah berawal berangkat menjadi pramugari ya. Ih, nggak pernah kebayang sih. Nggak Bang. pernah Kalau- kebayang, Kalau menjadi pramugarinya sini nggak pernah kebayang. Nggak pernah kebayang Nggak. ya. Oke. Bahkan waktu ngedrop CV, coba interview gitu. Yang kebayang ya dolarnya doang gitu. Dolarnya doang. Iya. Oke, ini menarik sekali ya. Gimana sih suka dan dukanya menjadi pramugari ya? Dan pramugari ini banyak dicap kontroversi oleh masyarakat ya. Cantik-cantik tapi sombong ya. Padahal yang gaji itu penumpang. Kita break dulu, kita bahas di segmen 2. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Minang dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah sahabat saya ini masih bersedia duduk di samping saya. Alhamdulillah. Sahabat yang sering mentraktir. Kalau sering mentraktir itu sahabat. Manusiawi. Manusiawi ya, manusia itu datang ketika ada keperluan. Iya. Kalau nggak ada ya udah ya. Mau bahas ini nih. Nggak, Oh, nanti ya kita bahas yang itu ya. Semangat banget kayak mau bahas ini. Aduh, kalau itu panjang sekali kita bahas. Iya, Nanti dah saya- durasinya berapa nih? Hah? Durasinya berapa? Segmen 2 biasa 15 menit. Oh, bisa datang 2 kali nggak? Bisa, itu sangat ditunggu-tunggu. Tapi saya pengen datang nanti ke cafe Iit, ke kedai kopinya. Kabin ya. Ditunggu, kabin kopi. Kabin kopi ya. Ini nama kabin sesuai dengan ini ya, profesi ya. Ya, ya nyari yang unik lah. Iya. Kangen juga sih biar dapat suasananya terus. Karena biasa di kabin ya. Kenapa Promosi nggak nih. landing, kenapa nggak check in, itu segala macamnya kabin ya yang dipilih. Yang di cafe yang di Payakumbuh Barat ya. Iya tepatnya di depan di seberang Telkom sih bang. Di seberang Telkom ya. Iya, di Oke. seberang Telkom, kantor Telkom. Nanti kita mampir ke sana gratis ya. Untuk sahabat. Siap. Manusiawi kata Manusiawi. itu tadi ya. Udah Coba di dipromosi. Payakumbuh pasti banyak yang manusiawi. Kan baru di sini Aduh. ya. Tapi udah dalam pengalaman itu ya. Aduh. Ada Sekarang nih harimau, cerita nih. ya. Ada kucing jadi harimau, ada belut jadi ular. Oke, kita bahas itu ya. Kita ini pertanyaan dari segmen 2 yang belum Ya. sempat dijawab. Ini pertanyaannya sih klise ini ya. Iya. Suka duka menjadi seorang pramugari. Nah, bahas kita sukanya dulu lah. Ya, Pramugari yang tidak direncanakan ini. pertanyaan yang didapat berkali-kali sih. bohong kalau ini pertanyaan pertama. Cuman Aduh, Ya. mentang-mentang diliput di media nasional ini Enggak, ya. enggak. Seorang pramugari non-job sekarang kena masa pandemi meracik kopi. Diliput loh media nasional. enggak, itu reporternya temen. Oke, Jadi aduh. ngejar target, nggak ada berita nih gitu. Jadi diselipin satu. Aduh, masih orang-orang cerdas pasti merendah. Oke, kembali lagi pertanyaan yang tadi. Suka duka. Berarti sukanya dulu lah Suka Bang, ya, pertanyaan klasik ini ya. Iya. Naif sih kalau mau jawab aneh-aneh, maksudnya dapat ini ya pasti paling utama dan terutama sekali dolarnya. Dolar ya. Aduh. Mainnya dolar loh, nggak rupiah. Gajinya. Ini yang berkenan, yang punya Ya niat kebetulan naik terus. di pengalaman pribadinya Yit ya dalam bentuk dolar. Dolar. Ya, Nggak, kalau ini sebelum kita bahasa umumnya gajinya lah. gaji ya, Nah. Ya, honorium honor, ya, yes. biar kerennya. Nah sebelum kita masuk masalah sukanya menjadi pramugari, ini berapa kali Aha. mencoba melamar menjadi pramugari, itulah bahasa sederhananya ya. Kemudian diterima. Kayak yang tadi udah kita singgung Udah sedikit. ya? Enggak, kita singgung sedikit tadi. Oke. Nggak pernah jadi rencana, nggak Oke. pernah dicita-citain untuk jadi pramugari. Jadi pada saat itu kesempatan yang terbuka adalah oh ini ada yang buka rekrutmen open Oke, open recruitment recruitment, ya. Sebuah airlines untuk posisi cabin crew gitu. Ya udah dicoba gitu. Dan alhamdulillah pertama coba langsung lulus ya, Bang. Waduh, Alhamdulillah. Rezeki sih, rezeki anak yatim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga nggak direncanakan menjadi pembawa acara Ya. di sini. It. Oh gitu. Ya acara apa ini? Tapi ya karena kebutuhan hidup. Ya
ya karena kebutuhan hidup anak istri ya oke. Bincang-bincang dikasih uang. Oke. Kalau ada acara lain lagi boleh lah ya. Boleh ya. Oke, It. Oke. Nggak naif ya, kita terbang ke sana ke sini ya. Itu ya sukanya. Ya. Cuman kalau bicara lebih ininya sih dapat jawaban ini tuh setelah beberapa tahun terbang sebenarnya. Di awal terbang itu bingung sebenarnya menikmati nggak sih gitu kan. Sebenarnya Kondor menikmati ya. Iya pastinya. karena nggak pernah dicita-citakan. Dulu cita-citanya simpel sih Bang. Kuliah, wisuda tamat dapat kerja kantoran, dapat gaji UMR. Nikah sama Derut. Belum sih. Belum sampai ke situ ya. Jadi lama kayaknya disisihin buat orang tua, terus buat kebutuhan hidup nabung dikit udah gitu. Nggak taunya Allah kasih lebih gitu ya. Kan. Ya, jadi sebenarnya sih tadinya itu menikmati nggak atau apa nggak. Cuman kalau memang duduk di belakang laptop komputer seharian dari pagi sampai sore, itu bukan niat banget sih sebenarnya. Bukan ya. Saya tahu nih. Dari dulu menemukan diri itu lebih enjoy, lebih menikmati untuk di lapangan. Di lapangan ya. Di lapangan. Nah setelah itu menyadari bahwa ternyata terbang ini adalah kerjaan yang nggak dibawa pulang gitu. Kerjaan yang nggak dibawa pulang tuh maksudnya ya udah pakai seragam terbang, melewati proses terbangnya dengan segala tingkah penumpangnya, ceritanya, landing penumpangnya turun habis gitu. Habis ya? Nggak ada berkas yang dibawa pulang, nggak ada PR. Habis di lapangan saja. Habis. Nah besoknya dengan schedule baru, minimum rest kan 12 jam ya kalau itu ya. Walaupun setelah 12 jam istirahatnya minimum udah ada terbang lagi, tapi udah dengan hal baru lagi gitu. Dengan situasi yang baru, nah, penumpang yang baru. Itu sih kayaknya obat stresnya itu gitu. Obat stres. Iya, jadi nggak numpuk berkas bawa lagi gitu. Nggak ada sih yang itu gitu di sini. Nggak ada PR-nya ya? Iya, cuma kita menciptakan PR baru tapi di lapangan ya? Iya. Lebih menonjolkan sisi sebagai manusia sih, bagaimana kita memperlakukan manusia lain gitu. Nah ini kita kembali ke tentang open recruitment tadi ya yang pertama ya. Ini memang memilih untuk anggaplah coba-coba di maskapai internasional. Kenapa? Pede sekali ya waktu itu ya. Jadi bukan. Apakah nggak ada yang lokal atau nggak level nih yang lokal yang domestik? Bukan nggak level sih Bang. Kalau pada saat itu sih lebih kepada ya udah dicoba aja yang ada ini gitu. Nah kalau yang domestik sih kalau mau jujur-jujuran kayaknya kenanya di fisik deh. Tuntutan tinggi badannya terlalu ini sih. Terlalu ya? Terlalu. Ada sih maskapai bukan di Indonesia nih, cuma domestik. Terlalu apa nggak disebutin terlalu apa ya? Ada maskapai domestik tapi bukan di negara kita. Pramugarinya memang tinggi, putih, langsing, tapi kurang cerdas. Tapi di luar, nggak di Indonesia cerdas semua. Sudah tinggi, putih, aja deh. Kan? Nah. Kita kembali ke tentang dukanya, sering digoda atau segala macam, dicap jelek, dicap sombong. Pernah nggak kejadian itu? Kalau pernah pasti pernah. Cuman dapat perlakuan yang keterlaluan kayak digoda tadi atau apa tuh, alhamdulillah belum. Kalau dicap pasti. Pasti ya? Pasti. Ya, cuman kan ya gimana ya? Udah dari dulu-dulunya gitu. Mungkin sebelum ia tahu apa rasanya jadi pramugari udah ada cap seperti ini gitu karena oknum. Tapi ya nggak ngalamin sendiri sih. Kalau ini nih sahabat itu yang ngalamin. Cerita dikit emang ya. Cuman imbasnya ya ke It juga. Jadi berangkat dari cerita itu kayak lebih insecure aja sih kadang-kadang gitu. Apa ini akan kejadian di gua juga atau gimana gitu. Waktu itu padahal teman kerudungan dia kesehariannya kerudungan dan kita terbangnya di Saudi. Otomatis ya Saudi 80% bawaannya jemaah dong. Pasti. Umroh, haji gitu. Dekat dengan cowok. Sudah mau dikenalkan ke orang tua. Cuman orang tua si cowok ganjelnya aduh kayaknya mama kurang cocok deh profesinya pramugari gitu. Jadi di situ mikir loh ada apa sih dengan profesi pramugari gitu, padahal nggak seperti yang dilihat Bang. Mungkin ada oknum. It nggak bilang iya ya, mungkin ada. Cuman alhamdulillah sih
orang-orang sekitar It dan It sendiri tuh kayak jauh sih dari itu. Maksudnya tuh kayak ada loh pramugari yang kalau nggak terbang tuh ya sholat ngaji tuh kayak ya gitu aja gitu. Ada benar, saya sering lihat berita iya, itu. dan apa menjalani hidup tuh ya dengan baik-baik saja, nggak seperti yang diomongin. Kok bisa dicapnya kayak gitu? Ya, okay. Kasihan aja sih pada teman waktu Ya mungkin itu. oknum tadi baru sebulan 2 bulan jadi pramugari domestik, tapi bukan di negara Indonesia di luar. Jadi ada perusahaan jumawa Bukan segala Indonesia, macam. Bukan Indonesia mah keren-keren. Oke, lanjut. Nggak, biasanya yang mencap jelek, biasanya ada 2 kemungkinan. Yeah. Satu karena perhatian, kedua karena iri. Oke. Tapi perhatian sama iri ini agak beda-beda tipis. Iya, tipis ya. Tipis. Sama-sama baik dan bodoh itu beda tipis. Beda gitu. tipis ya. Iya, Nah, setipis kertas gitu. setipis kertas Iya, ya. nggak tahu ya. Kayak orang baik tuh kadang kelihatan bego aja sama semua orang. Oke. Iya nggak? Salah nggak sih? Enggak salah, kita paling benar loh di acara ini. Nah, yang kedua ini tentang orang-orang yang mencap jelek ini. Kadang dia sudah tahu isi rumah kita, dapur, toilet, kamar, menginjakkan kaki di halaman rumah kita aja nggak pernah ya. Hebat betul, ya orang-orang betul, itu ya. hebat. CCTV yang sangat keren sekali. Iya. Ya. Ya masih kayak apa sih, masih berlaku kayaknya budaya mengenali orang dari omongan orang lain dari tuh. dari omongan orang. Saya udah terdoktrin dari cover, ternyata dari omongan ya, klise banget ini ya, klasik banget di masyarakat kita. Ini kita belum pernah ketemu nih. Iya. Terus nongkrong lah misalnya gitu kan. Nggak usah lah sama Bang Rio orangnya gini. Terus ya tiba-tiba oh iya ya males gitu. Oh iya ya. Kayaknya budaya itu masih ada di sini. Masih ada. Tanpa menjalani langsung, kenal langsung dan temenan langsung, dia bisa ngomong kayak gitu dan bisa seakan-akan dia udah bareng kita tuh udah bertahun-tahun gitu. Iya. Gampang sekali ya. Sekali. Dan ketika kita baru kenal, saya bisa melihat waktu itu dari wajah Iit, dari mata Iit. Ini punya banyak kekurangan ini orang. Ya. Kekurangannya ini terlalu baik sehingga dimanfaatkan orang lain. Enggak lah. Luar negeri sama Indonesia itu berbeda loh. Jangan dipukul rata. Di luar negeri kita bisa 50-50. Di Indonesia di Payakumbuh jangan harap. Tadinya kan sok-sokan kayaknya. Iya, tapi oknum lagi yang sok-sokan, maksudnya sok-sokan tuh ya sok-sok kenal Payakumbuh karena emang dari sini gitu. Kayak bilang tadi di awal, ya ternyata pulang lagi ke Payakumbuh atmosfernya beda. Beda ya, atmosfer. Beda. Makin lama makin aneh lah ya. Ya, ini bahas apa dulu nih? Jadi loncat ke sini tuh bingung juga sih. Ya bahas atmosfer yang beda ya Bang. Oke. Ya, memang beda sih. Ya ini tunggu, jadi bingung nih memanfaatkan ya. Mungkin Iit lebih pengen cerita perubahan sih Bang ya. Perubahan dari Iit pulang dan menjalani hari-hari di sini gitu. Iit sih nggak pernah bilang kalau yang dialami banyak banget. Kalau bisa dibilang sekarang pun bisa diartikan dalam satu kalimat aja, hidup sedang tidak baik-baik saja. Bukan Iit doang, semuanya. Semua ya. Ya, Iit yang tadinya bukan tipe yang suka umbar atau menyusahkan teman, tiba-tiba harus memencet tombol pertolongan gitu dan minta tolong ke beberapa teman, itu terjadi dalam situasi seperti ini ya. Yang tadinya nggak mau dan memang harus dilakukan gitu. Apakah berubah? Iya gitu. Ada yang berubah, hubungan berubah, atmosfer pertemanan berubah gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin balik ke pribadi masing-masing gitu. Mungkin ya mereka mana tahu isi hati Iit sebenarnya nggak pengen menyusahkan, tapi pada akhirnya ya ibarat kayak udah di pinggir jurang terus teriak tolong, itu Iit rasa manusiawi ya gitu. Siapa yang datang cuma minta tolong ya orang nolong, oke ditolong. Ya ada yang gitu. Ada yang pura-pura gini padahal tali di sini aduh bentar Nah, gitu. itu sebenarnya mungkin pemirsa agak kenapa berbicara tentang pramugari lalu ke sini. Nah, ini hubungannya sebenarnya antara internasional dan nasional itu beda. Iit sudah pengalaman nih ya. Nah, itu sebenarnya hubungannya. Ya, mungkin kan Iit bilang tadi mungkin kalau dibilang kaget nggak sih Iit? Nggak kaget sih Bang. Maksudnya
Kaget enggak karena lahir dan besar di sini. Dan diberi rezeki untuk mencoba hidup di negeri orang, dapat pengalaman gitu. Cuman kagetnya ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang yang Iit nggak pernah kira sebelumnya gitu. Ya itu aja sih, mungkin lebih kepada personal ya. Gitu. Pemirsa, seorang pramugari identik dengan wah segala macam. Ya. Lalu dengan ya seperti itulah pokoknya kelas sosialita lah ya. Apakah Iit seperti itu dan bagaimana urusan asmaranya? Apakah semudah membalikkan telapak tangan? Kita bahas nanti di segmen ketiga. Kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Minang, kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah, teman saya sendiri ini masih bersedia duduk di samping saya untuk diajak bincang-bincang dan diskusi pengalaman hidupnya di luar negeri dan di dalam negeri. Kota kecil, kota Payakumbuh, kota Gelamai, kota Biru, kota Rendang, banyak sekali ya. Oke, kita tidak bahas itu ya, slogan-slogan di kota ya. Kita bahas tentang Iit dan pramugari dan kopinya ya. Tapi tadi di segmen 2 ya, ada pertanyaan yang belum sempat dijawab tentang kisah asmara. Bagaimana ini? Apakah banyak sekali laki-laki yang minder? Ini sekarang masih sendiri atau ada dalam tahap-tahap apa ya? Boleh dijawab, boleh tidak. Ini terserah. Single, but not available. Levelmu terlalu tinggi. Oh enggak sih, enggak. Apa? Dicap oknum. Ya. Dan ya, mungkin banyak laki-laki yang minder mendekati ya, yang laki-lakinya bangun jam 3 siang ya lah minder. Ya nggak pernah ngerasa sih. Nggak. Gimana nih? Memang rumit ya kisah asmara seorang pramugari ini, susah ya. Gimana ya Bang? Kalau simpelnya sih dalam satu kalimat, pramugari juga manusia lah. Iya, cuman ya? Rumitnya itu mungkin jarak. Kalau mencoba untuk punya mencoba untuk in relationship tapi harus ada jarak, ya ribet juga gitu. Entah dianya tidak mengerti dengan kerjaan kita gitu. Misalnya kayak ya kita terbang, handphone harus mati. Benar. Landing, handphone aktif di teror. Kenapa? Bla 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 bla. Pusing sendiri mikirin kerjaan. Oh ya udahlah gitu. Apalagi laki-laki Indonesia ya. Wah pasti dia ketemu sama Arab di sana bule di sana ya. Ada dolar, ada dinar. Iya. Ada real. Iya. Ini segala macam ya, susah sebenarnya untuk dijelaskan ya. Pengen jelasin tapi susah Bang. Susah ya jelasinnya. Tapi bisa dibantu mungkin. Ya setidaknya. Tapi seperti kata tadi, pramugari manusia. Kita butuh pasangan. Ya pasti. Luluh aja nih yang nggak pede. Yang nggak pede kenapa? Karena ada sesuatu yang nggak bisa dipedekan. Ada kekurangan, bangun jam 3 siang. Oke, kita yang setahu saya ini ya, pramugari ini kan asalnya dari tahun 1930-an nih setahu pribadi saya ya. Jadi searching tadi ya biar kelihatan cerdas. Google ya. Awalnya kan pramugara ya tahun 1930-an, Hendrik Lubis ini ya. Kemudian ada Ellen Cruz, pramugari Airlines United ya, yang bercita-citanya di pilot ternyata ditolak waktu itu. Akhirnya lalu dia terbang dengan cara lain. Dengan cara lain akhirnya terbentuklah pramugari dan terbentuklah Ellen yang baru seperti Lydia atau Iit ini ya. Oke, Iit. Bang. Kita bicara lagi tentang pramugari, sudah banyak sekali yang dikupas tuntas ya. Masyarakat juga tahu apa itu pramugari ya. Pasti. Dalam tanda kutip ya. Terbang dapat uang gitu ya. Google gampang lah ya. Dengan semua keterangan dan kontroversinya. Padahal kita sama saja sih. Dulu kapal, bus itu kan istilahnya dulu juga pramugari dan pramugara ya, pelayan penumpang ya. Sekarang lebih dipersempit khusus untuk pesawat ya. Oke, saya cerdas loh. 5 menit yang lalu di Google. Coba buka HP-nya. Udah screenshot tadi ya. Tapi tentu lebih cerdas pramugari karena harus bisa menguasai bahasa lain selain dari bahasa ibu dan bahasa Indonesia pasti ya. Kayaknya juga COVID
hidup jadi kayak gini, kita harus belajar bahasa-bahasa lain juga sih Bang. Bahasa-bahasa lain ya? Bahasa-bahasa isyarat, Bahasa bahasa-bahasa isyarat. Verbal, tanda-tanda. Bahasa verbal ya. Oke, kita bicara tentang itu. Bagaimana ini kehidupan pergaulan di luar dan di dalamnya Kota Payakumbuh aja lah, yang sempit aja lah dulu. Oke. Kalau ngomong di luar gini nggak mau emang nanti dibilang belagu lu gitu. Ya, baru kembali segitu lagi doang. nanti ya bicara di segmen 2 tadi baru ya. segitu doang karena memang manusiawi sih Bang. Kalau gini, bisa jalan di atas air. Untuk orang yang tidak suka, kita nggak akan terlihat wah gitu. Mereka pasti akan punya statement, ya iyalah dia nggak bisa renang. Padahal jalan di atas air nggak semua manusia loh bisa melakukan. Iya. Cuman buat orang yang nggak suka kita, lah jalan di atas air aneh banget, ya iyalah dia nggak bisa renang gitu. Jadi Ian nggak mau ngomong kayak di luar kayak gini-gini, cuman untuk lebih kepada personal kali ya. Personalnya kalau di luar sih mungkin karena sibuk kerja juga. Iya pasti. Enaknya sih ya di sana tuh mungkin kayak baper-baperan tuh kurang. Nah bentar, saya potong dulu Karena sibuk kerja biasanya orang akan malas membicarakan orang lain. Pastinya. Pasti. Iya. Tapi berbeda di kita. Kita memang suka berbicara, apalagi Minang, Payakumbuh ya. Dan lebih suka membuli lagi. No bully no game kan? Iya kelihatan kayak gimana ya? Setelah ini sih waktu terlama yang It habiskan di luar dulu sekolah di sini ya Bang ya. Setelah beranjak dewasa lah. Kalau itu kan zaman remaja ya. Zaman dikasih uang jajan ya. Iya. Setelah beranjak dewasa, tahu apa itu kerja, apa itu hidup sendiri. Kayak ini waktu terlama yang It habiskan sih di rumah, di kampung ya? Gitu. Jadi ya gimana ya? Ya hal itu ada ternyata gitu. Ada memang hal seperti itu, dan yang It baca ada bahkan ada beberapa orang yang memanfaatkan cerita orang lain untuk bisa diterima gitu di tengah-tengah pergaulan lah ya. Nah, pergaulan masyarakat. Kayak nongkrong nih di kedai kopi atau gimana gitu. Kayak sebenarnya dia nggak punya sesuatu yang menarik di diri dia nggak punya cerita, dia nggak punya cara untuk membuat teman-temannya enjoy. Akhirnya ya dia jual gibahan gitu. tahu nggak si itu kayak gitu loh sekarang gitu ya. Entah kenapa 90% dari umat itu percaya, menerima gitu dan tertarik gitu. Oh iya terus gitu, karena 90% itu juga sering melakukan hal yang sama. Iya. Menurut saya pribadi. Iya. Karena saya juga pernah dalam situasi seperti itu. Berarti ini ya, nggak apa-apa di pergaulan di Payakumbuh ini, nggak apa-apa sih dijawab saja. Apa sih yang sangat malas atau tidak suka ya oleh oknum-oknum tertentu? Misalnya saya dulu pernah saya membesarkan belut. Ternyata malah menjadi ular piton. Saya pelihara kucing, dipeluk, dikasih makan, dicium, dibawa jadi tidur. Jadi harimau loh. Saya padahal nggak pernah makan dagingnya. Aduh. Saya percaya kalau saya nggak makan daging. Dulu juga pernah cerita seperti itu. Kita pernah saling cerita ya. Kalau kita tidak makan daging harimau, daging singa, maka singa atau harimau itu nggak bakalan makan daging kita. Bodohnya kita. Itu. Jadi apa ya? Pernah baca sih Bang itu. Jadi relate ya. Ada hubungannya, kayak waktu itu pernah baca gitu. Hal paling naif, hal paling bodoh itu mengira bahwa ya udah gue nggak makan daging singa gitu. Jadi di saat gue ke hutan papasan sama singa juga nggak akan makan gue gitu. Kata-kata itu yang saya sebut tadi saya dapatkan dari ini. Gak mungkin singa juga papasan sama kita di hutan dimakan lo gitu. Jadi ya pergaulan di Payakumbuh ya Bang. Cuman tidak menspesifikkan ya. Iya. Tapi dari pengalaman pribadi sih jujur kayak mungkin ini karena situasi juga yang sedang mendunia gitu. Semua orang sedang susah apa segala macem gitu. Masih mencoba berpikiran positif, tapi yang namanya manusia dan sangat manusiawi sekali, ada kekecewaan, ada pasti. Manusiawi. Kembali ke manusiawi. Kalau kata orang Minang, kalau kata mama apa sih, lah dake mangkuka jauh. Nah setelah berbaur, setelah deket jadi kayak oh kok gini ya,
loh kok tadi yang dipikirnya orangnya asik jadi kayak gini ya. Ya beranjak dari cerita abang membesarkan belut jadi ular ya, It sendiri jujur mengalami gitu tanpa asik, tanpa menspesifikkan ya. Makanya jangan terlalu baik kalau udah nyampe sini. Mudah-mudahan orangnya nonton sih. Kalau orang yang nggak nonton, yang nonton tolong di Kabarin, screen record dikabarin nanti. orangnya. Ini Kalau rekaman kan ya, nggak live kan ya? Enggak. Oh ya udah. Tapi walaupun nggak live ini nggak bakalan di-cut loh. Tetap ditayangkan yang seperti ini. Aduh. Okay. Jadi ya balik lagi sih Bang, karena dulu menghabiskan waktu remaja di sini dan balik lagi naifnya berpikir atmosfer masih sama. Pulang pada umumnya kayak 80% bertemu orang-orang yang dulunya juga udah komunikasi gitu, udah apa 20%-nya mungkin orang baru. Iya. Nah ya yang tadi itu karena tadinya cerobohnya Iit selalu kayak oh ini salah gua gitu, salah Iit aja deh gitu, cerobohnya. Bukan ceroboh kalau menurut saya sih. Apa yang Iit pelajari di luar, yang pengalaman di luar. Secara tidak langsung pasti ke bawah-bawah. Kebiasaan di sini tuman ya. Ya, mungkin ya. Jadi karena apa? Karena kebiasaan di sana juga berbaurnya juga dengan teman-teman yang seprofesi dan satu kerjaan dan sama-sama sibuknya gitu. Terus juga mungkin juga penghasilannya sama atau gimana gitu. Dari hal simple lah, karena Abang juga tadi udah mention ya kayak mungkin kayak traktir atau apa gitu. Kayak ya budaya aja sih di situ, kayak misalnya duduk ya udah selesai bayar. Kalau misalnya kita ada tempat kedua atau tempat ketiga, orang kedua dan ketiga ya udah gitu, inisiatif aja gitu. Iya pasti ya. Tadinya ini tidak menjadi beban sama sekali sih Bang, berpikir bahwa ya udah mungkin It ada lebih gitu. Dan juga kalau dikaji-kaji lihat sekarang kan gampang ya dapat postingan, dapat quotes, dapat dakwah-dakwah gratis gitu, kayak ternyata mentraktir teman atau menyenangkan teman itu bagian dari ibadah gitu. Dari ibadah, betul. Jadi kayak bukan bermaksud ria sih, pada saat itu melakukannya dengan enjoy aja gitu. Tanpa disadari ya waktu berlalu kok kayak, dan kerasanya itu setelah si orangnya ini, si temennya itu kayak melakukan hal yang sebaliknya gitu. Sebaliknya ya. Gue nggak minta lu bales apa yang gue lakukan gitu. Misalnya contoh, ini contoh ya. Ini contoh. Kalau orang yang dengar nggak tahu ya. Misalnya dibantu gitu. Kita tahu susahnya temen, dibantu apalah misalnya kayak dari segi apapun gitu. Jadi kayak tapi gue nggak minta lu bales, lu melakukan hal yang sama ke gue gitu, bayarin makan gue, apalah bayarin kehidupan gue atau apa. Tapi cukup dengan kita menjaga silaturahmi aja gitu. Cuman yang Iit dapati adalah setelah seperti itu deket dia melakukan hal sebaliknya gitu. Ada omongan di luar 180 derajat lah Bang. Maksudnya yang kita lakukan A, yang diomongin di luar D. Tapi kita kan tidak punya waktu untuk mengklarifikasi ke satu-satu orang. Akhirnya dibiarkan ya. Cuman ini maaf banget kalau harus berpendapat jujur ya. Budaya mungkin dipersempit ya. Iit nggak ngomong payakumbuh, Iit nggak ngomong apa. Cuman adalah sekitaran Iit. Jeleknya itu ya tadi itu masih kayak apa sih, kalau cancel culture tuh masih berlaku, kayak lu menilai seseorang dari omongan orang lain gitu. Jadi kayak ya udah, si orang yang tadinya nggak tahu hatinya terbuat dari apa. Kita nggak pernah ada salah, nggak pernah bahkan kita melakukan hal yang sebaliknya gitu. Tiba-tiba termotivasi dan ada niat untuk menceritakan hal yang sebaliknya gitu di luaran, dan tiba-tiba si perkumpulan ini percaya dan juga ikut memusuhi kita gitu. Itu anehnya sih gitu. Jadi ya kalau Abang udah ketemu ular, harimau, mungkin Iit udah ketemu dinosaurus kayaknya. Jadi seperti itu tuh kayak zaman jahiliyah dulu ya. Padahal zaman sekarang modern ya. Dan jeleknya, kecewanya lagi tuh ada sih. Nggak usah sebutin lah ya Bang ya. Cuman kayak seiring waktu kayak kok anehnya stay di Payakumbuh tuh ada 1-2 orang yang berpikir bahwa keluar sama itu kayaknya pada saat itu. Kalau sekarang ya kita udah sama-sama susah bro, kita sama-sama nguli ya, gimana penghasilan kita sama gitu. Waktu baru-baru pulang dulu kayak kok lama-lama gue perhatiin, kita tadi mikir gini, It keluar nggak gitu, Kak keluar nggak gitu kan.
Kak ngumpul nggak? Tadi kita mikir, wih seru nih temen nih, nggak kalau nggak ada gue dia juga nggak ini nih, pengen ketemu terus nih gitu. Paham. Tadi mikirnya gitu gitu kan, hujan nih bentar lagi lah gitu, entar lah lagi males keluar gitu, entar lah lagi nggak ada kendaraan, oh dijemput aja gitu. Ih gila nih temen nih gitu. Tapi lama-lama kok kayak membayar kopi dia, membayar makan dia atau mentraktir dia sudah jadi satu kewajiban di mindset dia gitu. Jadi kayak keluar enggak itu ditranslate. Akhirnya setelah mengalami semuanya, setelah ditranslate sekarang dapat jawabannya, cepetan gue nggak ada duit buat nongkrong gitu. Aduh. Jadi curhat kan gitu. Jadi ya lebih ke situ berbedanya. Nih kita balik lagi. Berbedanya kalau di luar misalnya kayak lo nggak harus melakukan hal yang tadi gitu. Teman-teman di sana mungkin orang Indonesia juga banyak. Cuman karena mungkin sudah di sana dan terbiasa, kita lebih kepada nggak harus melakukan itu gitu. Kayak gue lapar nih, tapi lagi bokek, boleh nggak keluar? Tapi on you ya, gitu kan enak ya bang. Maksudnya kita tahu ya. Jadi kita kayak oh gue juga lagi nggak ada nih, ya udah next time. Atau misalnya oh ya gue lagi ada nih, ayo gitu. Itu di luar kan. Nah tadinya kan kita berbicara tadi, cuman karena biasa melakukan itu tiba-tiba di sini gitu. Nah balik lagi sebenarnya bukan hitung-hitungannya dan nggak minta dibales juga. Ya kecewanya dari situ sih. Ada bahkan ada sih kok gini ya, dikira tuh pulang kampung tuh dengan segala keramah tamahannya gitu. Ternyata menemukan hal ini ada. Cuman Ian nggak bilang gitu, ada oknum gitu, ada orang. Itu sih bang. Kalau kita bahas lagi ini panjang ya. Makanya tanya tadi boleh 2 kali nggak kesini? Nanti boleh kita bahas lagi yang lain ya. Tapi memang konsep atau keinginan untuk saling memanfaatkan itu sering kita menganggap menolong orang manusiawi, kita manusia. Tapi terkadang orang menganggap dia singa. Itu lemah, saya hebat, saya pemberani. Ini orang bisa nih di karena saya singa, saya harimau. Dia nggak tahu singa harimau itu binatang ya. Masalah memanfaatkan sih nggak usah manusia sih bang. Abang pernah nggak sih gunting nih pas giliran perlu sembunyi gitu, di mana ya? Gue taruh di mana ya? Pas giliran nggak perlu dia muncul. Padahal gunting itu nggak binatang ya? Enggak sih, apa itu ya? Oke, It. Sedikit saja apa sih keinginan terbesar It? Sedikit saja. Buat apa nih? Buat diri sendiri aja. Ngapain buat teman-teman ular itu? Oh iya ya. Ular-ular bisa ditemenin ya bang? Nggak pernah kebayang sih bisa temenan sama ular. Ceplosan. Ke harapan. Ya nggak muluk-muluk sih kalau sekarang. Mudah-mudahan semuanya jadi lebih baik aja. Lebih baik aja ya. Kondisinya semua teman-teman juga sehat-sehat. Semua buat yang berharap kita bisa balik normal lagi. Yang punya kegiatan dan harus terhenti bisa balik ke kegiatannya. Kayak aku balik ke kerjaannya gitu. Dan ya yang penting sekarang sehat-sehat aja dulu. Sehat aja dulu ya. Dan harapan mungkin juga buat teman-teman yang dengar cerita tadi, pasti ada yang suka, ada yang nggak suka pasti. Bodoh. Cuman ya buat teman-teman yang mungkin tersinggung dengan curhat-curhatan kita tadi ya, kita lagi sama-sama susah bro gitu. Setidaknya being nice to each other, mencoba nice ke satu sama lain dan support satu sama lain nggak ada salahnya. Lo nggak harus menjatuhkan teman lu, hidup udah susah nih di tengah-tengah sekarang ya, nggak perlulah gitu. Kalau ada yang tersinggung itu sudah direncanakan. Itu tujuan kita sebenarnya. Dengan tempo terstruktur masif dan dengan segala kerapian. Silahkan tersinggung. Oke, It. Terima kasih sebenarnya. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih juga It sudah hadir di sini. Mohon maaf kalau banyak ini ada salah-salah kata. Nggak ada yang salah. Kita undang lagi nanti ya. Kita cari kesalahan lain. Iya, betul. Ya, ini sudah direncanakan. Sudah direncanakan. Terima kasih sudah hadir di sini. Mohon maaf. Saya ke Iit pribadi minta maaf kalau ada salah-salah kata saya ini. Iya, sama-sama Bang. Bincang-bincang kita dari segmen 1 sampai segmen akhir. Terima kasih untuk Otaki, untuk Denai TV ya Bang, untuk Bang Rio sendiri yang selalu support dari awal kenal, jadi orang yang selalu support yang melihat apa yang orang tidak lihat gitu ya Bang ya. Saya support dari jauh aja. Support hati-hati itu saja. Ya, biar nggak ada bakat jadi ular kayaknya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kalau masih ada waktu bisa duduk lagi di sini ya. Kita bincang-bincang lagi banyak. Ditunggu minum kopi
Di Kabin Cafe. Iya. Ya, oke. Kabin Cafe Instagramnya sama ya, nama akunnya ya. Kabin Kopi. Kabin.kopi. Kabin.kopi ya. Iya. Oke. Kalau mau berkunjung ke sana, mau cerita-cerita tentang It, pengalamannya segala macam, silahkan berkunjung ke sana. Dengan senang hati. Dengan senang hati, saling berbagi cerita. Cukup sekian It. Oke. Cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya dari bincang-bincang It. Saya bersama It, bersama narasumber atau bintang tamu. Banyak sekali kesimpulan, ada 1.500-an. Tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan. Ketika kita menolong, ini mengutip ya dari kata-kata kita berdua ini. 50-50 lah ya, It separuh, aku separuh ya. Ketika kita menolong karena kita manusiawi. Kita tidak peduli yang kita tolong itu baik singa, baik harimau, baik apa sajalah. Tapi mengertilah, harimau dan singa, belut, ular segala macam itu ya namanya binatang ya tetap binatang. Oke, cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, jaga hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan pramugari agar kita tahu apa pekerjaan pramugari sebenarnya, bagaimana pergaulan mereka di luar. Jangan sering percaya, jangan banyak percaya tentang isi dapurnya, pengalamannya, kamarnya, toiletnya. Kalau Anda belum pernah menginjakkan kakinya di halaman rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.